Kita membahas terkait dengan wudhu dan mashul khauf. Kenapa kita membahas terkait dengan khauf? Apakah laki-laki boleh menggunakan khauf? Boleh. Ya. Dan hampir banyak kita menemukan di sana itu orang-orang tidak melepas khaufnya. Ya. Dengan tadi persyaratannya bahwasanya kita menggunakan khaufnya asalkan kita sudah bersuci terlebih dahulu. Banyak sekali perbedaan pendapat terkait dengan mashul khauf dengan jawrob. Ya, jawrob itu kaos kaki yang digunakan oleh ibu-ibu. Apakah masuk ke dalam kategori mashul khauf? Di dalam hadis ada pernah Rasulullah SAW itu bahkan mengusap jawrobnya dan juga mengusap na'alnya. Berarti ibu-ibu ketika pada saat nanti panjenengan itu sedang berikhram, ya, kan ada kendala terkait dengan melepas jawrob, ya. Maka panjenengan meniatkan ketika akan menggunakan jawrob itu jenengan sudah suci dan menggunakannya, sehingga nanti ketika berwudu cukup mengelap atasnya saja ketika berihram, atau juga waktu di Mina, atau juga mungkin ketika tawaf jenengan berhadas. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati subhanahu wa ta'ala, selanjutnya melengkapi tadi terkait dengan wudu, ya. Ada beberapa hal terkait dengan kaifiyah wudu. Tadi kita menyebutkan rukun-rukun wudu itu ada 4. Yang pertama adalah muka, tangan, kepala, dan kaki. Ada perbedaan antara ghuslun dan mashul. Ghuslun itu artinya membasuh, sedangkan wamsahu biruusikum itu artinya mengusap. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kenapa kita harus mempertegas antara mashul dengan ghuslun? Jadi ada 3 anggota badan yang mana menjadi rukun wudu itu harus dibasuh. Para ulama menyebutkan membasuh atau juga membasuh itu mencuci seperti air yang mengalir, berarti ada proses airnya mengalir. Sedangkan mashun itu airnya menempel dan kita lapkan. Itu perbedaannya. Ya. Kenapa hikmah kepala itu tidak wagsilu ru'usakum tetapi wamsahu biru'usikum? Kenapa tidak kepala ini tidak disuruh dibasuh? Dikarenakan itulah bagaimana Islam itu mempermudah sangat luar biasa sekali. Ya. Mempermudahnya bagaimana? Ya. Dikarenakan musim di sana itu tidak menentu. Kadangkala, ya, ketika musim dingin, kalau kita yang namanya membasuh kepala itu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Maka cukup untuk diusap, dan itu pun anjurannya hanya 1 kali. Ya. Kalau yang lain yang wajib itu 1 kali boleh, tetapi memang disunahkan 3 kali. Muka 3 kali, kepala 3 kali, tangan 3 kali, kaki muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala sekali, kaki 3 kali. Nah, selanjutnya para jamaah yang insyaallah dirahmati subhanahu wa ta'ala, ya, terkait dengan ghuslun dan mashul, ya, membasuh dengan yang namanya mengusap, ya, maka ada hal yang sekarang itu lagi familiar terkait dengan bagaimana tata cara bersuci menggunakan spray. Ya, biasanya ini digunakan untuk para jamaah yang memang sedang berada di tawaf khususnya. Ya. Karena tawaf itu kita harus bersuci. Sedangkan untuk keluar dari zona tawaf itu kan sangat kita mempunyai harus ekstra. Ya. Maka saya akan mencontohkan bagaimana terkait dengan ghuslun. Kita ke wajah, ya. Untuk ghuslun itu para ulama boleh kita menggunakan spray, tetapi airnya itu bukan hanya menempel, ya.
kebiasaan, saya memperhatikan beberapa jamaah begini mereka itu. Mereka begini habis itu mengusap. Kira-kira sah nopo boten? Kurang banyak. Tidak. Itu namanya mengusap, bukan guslun. Karena airnya tidak mengalir di wajah. Seharusnya panjenengan nun sewu ketika pakai spray, maka wajah panjenengan kelihatan airnya turun. Nah, ini yang dikatakan guslun. Baru panjenengan ratakan di sini. Ini namanya guslun. Hati-hati. Begitu juga tangan. Banyak orang yang hanya menaruh begini dan dia tangan kanan. Ini maskun. Sudah paham ya perbedaan antara guslun? Jadi panjenengan seharusnya memberikan air ya ke seluruh tangan ini dan lihat tangan airnya itu mengalir. Maka para ulama mengatakan ini baru sah dikatakan guslun. Ya. Ini lumayan panitia ngasih semprotannya ternyata masih ada sabunnya ini. Buat ini tanggung jawab ini, masya Allah. Kayak kaca. Paling nggak apa-apa. Malah bersih tinggal mandi nanti. Jadi tanggung sewu. Ketika kita berbicara masalah guslun, guslun berarti air itu, ngapunten, panjenengan melihat ya, air itu mengalir. Nah, ini yang dibolehkan. Jangan sampai panjenengan menggunakan teori guslun, tapi panjenengan begini. Kecuali untuk kepala. Kalau kepala, jenengan tempelkan di ini, sah. Ya, ini untuk ketika dalam kondisi darurat. Begitu juga ketika panjenengan menggunakan air yang sedikit, ya, air yang sedikit itu maka itu harus memenuhi unsur guslunnya. Jangan sampai hanya masun. Karena di dalam Al-Quran tadi bagaimana ditegaskan wagsilu, ya, dengan wamsahu itu dibedakan. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Panjenengan apakah nanti di Mina bisa menggunakan ini? Bisa dalam mungkin, karena terus terang saja kadangkala kita menemukan satu hayat, satu bentuk di Mina itu secara sanitasi belum layak. Kenapa katakan belum layak? Ketika panjenengan datang tarwiyah, itu biasanya air belum nyala. Waduh, panjenengan mau wudu, ya, bagaimana? Sedangkan ada air, maka panjenengan boleh menggunakan yang namanya tadi spray atau air sedikit. Ya, itu juga untuk terkait dengan hal toharoh. Kenapa ini harus diperhatikan? Sayang saja ketika kita mengerjakan amalan, ternyata amalan itu tidak bermanfaat, bahkan bahwasanya tidak ada tuntunannya. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kata-kata Imam Ibnu At-Taimiyah menyebutkan bahwasannya inna fid dunya jannah. Di dunia ini ada yang namanya kenikmatan. Kenikmatan itu para ulama menyebutkan itu adalah ibadah. Kenapa? Para ulama menyebutkan bahwasanya kenikmatan itu adalah ibadah. Karena tugas utama manusia adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, ya, diteruskan oleh Imam Ibnu At-Taimiyah menyebutkan waman lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapapun yang tidak merasakan kenikmatan ibadah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan fa in lam tajid lil amal fi qalbika halawat mulai lam tajid lil amali halawatan fi qalbika. Kalau seandainya kita itu tidak menemukan di dalam ibadah kita itu kenikmatan di dalam hati kita, fattahim, maka kita harus curiga. Apa? Fa'amalu madhul. Jangan-jangan amalan kita ini bermasalah. Ya. Maka disinilah, ya,
panjenengan sekarang itu dikumpulkan, kita ingin, kenapa kita menginginkan hal toharoh dan sholat itu merupakan ibadah terbanyak dibanding haji panjenengan. Dan bisa dibayangkan, panjenengan ketika akan berhaji, pertama yang harus panjenengan lakukan itu kan toharoh, yaitu mandi besar. Ternyata mandi besarnya salah. Ya. Tadi memang belum dicantumkan mandi besar itu. Kalau dari hadis Aisyah disebutkan bagaimana cara mandi besar, kita berwudu terlebih dahulu. Setelah itu kita baru membasuh sebelah kanan secara sempurna, sebelah kiri secara sempurna, baru kita nanti membasahi seluruhnya. Selesai. Penggunaan sabun atau juga sampo itu adalah hanya penambah, ya, untuk penyempurna saja. Tetapi keabsahan, kesahan daripada mandi besar itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Banyak saya menyaksikan orang-orang justru ketika mandi besar itu, ketika mereka bercerita, ya, mereka bahwasanya mandi besar itu dahulu disempetin dengan sampo. Padahal tata caranya itu yang harus kita ikutin. Maka ketika amaluhu madhul, amalan kita ini tidak, ya, jangan-jangan amalan kita ini bermasalah. Masalahnya di mana? Ada dua syarat kubulul ibadah, dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama itu ikhlas, jelas. Kalau kita berbicara ikhlas, di dalam haji itu ada yang namanya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, jelas. Di dalam wudu pun tadi kita mengucapkan syahadatullah dan juga syahadat Rasul. Intinya ibadah kita itu kan lillah ta'ala. Yang kedua adalah apa? Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka disinilah, ya, para bapak ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita akan mengerjakan amalan yang mana, ya, amalan-amalan ini tadi ketika kita ditimbang, sholat kita itu lebih banyak daripada haji kita. Haji kita cuma 5 hari, ya. Sisanya kita sholat, ya. Dan sholat itu bisa diterima kalau seandainya toharoh kita sempurna. Kan simpel itu, ya. Maka disinilah, ya, bapak ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada hal yang memang harus kita perhatikan terkait dengan ibadah. Tadi saya hanya menyempurnakan terkait tentang sholat. Oh, sudah. Ya, hanya sedikit mereview terkait dengan sholat. Rukun sholat. Rukun itu hampir seluruh rukun. Kalau seandainya kita meninggalkannya, berarti amalan itu tidak sah. Kita sepakat, ya. Ada berapa rukun sholat? Ya. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu saat mengerjakan sholat wajib, ya. Sholu qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Bahkan tidak sah seorang imam yang duduk mengimami untuk yang berdiri. Kalau imamnya duduk, makmumnya harus
duduk, kan gitu. Ya. Kalau imamnya berdiri, makmumnya boleh duduk. Nah, ini terkait dengan rukun yang pertama. Ya. Takbiratul ihram. Kenapa kita membahas terkait dengan rukun yang pertama? Banyak sekali orang-orang menyepelekan takbiratul ihram. Ya. Padahal itu adalah rukun. Kita bisa membayangkan ketika sholat dan kita menyepelekan takbiratul ihram, rukun, maka rangkaian sholat kita tidak akan bermanfaat. Ya. Maka di sini tahu sholat atau wa tahrimuha at-takbir, wa tahrimuha at-taslim. Nanti saya akan memberikan contoh bagaimana mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinga. Jadi Allah sejajar, ya. Terus selanjutnya di sini ada mazhab Maliki, ya. Disunahkan sejajar dengan bahu atau pundak. Allah bahu pundak ya segini. Allahu Akbar, ya itu takbiratul ihram. Nanti panjenengan monggo pengen yang mana? Nanti. Mazhab Syafi'i disunahkan sejajar dengan kedua telinga, ya. Minimal jempolnya menyentuh daun telinga. Ini yang paling banyak dilakukan oleh orang Indonesia. Jadi Allah menyentuh, ya itu tadi yang pertama sejajar, yang kedua sebahu dan sepundak, yang ketiga menyentuh daun telinga. Ini takbiratul ihram. Yang keempat mazhab Hanbali, ya boleh mengangkat kedua tangan, boleh dengan dua cara, boleh sejajar dengan bahu atau pundak dan juga boleh sejajar dengan kedua telinga. Nah ini berarti ketika kita mengerjakan sesuatu minimal kita berada di posisi yang mana. Ketika tidak di posisi yang mana, jangan-jangan memang tidak ada sunnahnya. Ini nauzubillah, subhanallah. Ini yang harus kita ini kan. Membaca Al-Fatihah jelas, la sholata liman la yaqra'u Fatihatul Kitab. Bahkan para ulama menyebutkan seluruh rangkaian sholat kita itu wajib adanya Al-Fatihah. Ya. Perbedaannya bagaimana ketika kita bermakmum, apakah kita menyebutkan atau tidak? Ada yang mengatakan dengan dalil ini wajib tetap membacanya, ada juga yang mengatakan bahwasanya bacaan imam merupakan bacaan makmumnya. Saya lebih cenderung kepada ketika imam membacakan Al-Fatihah, kita cukup diam mendengarkan. Karena pernah di zaman Rasulullah ketika Rasulullah berimam, para sahabat mengikuti sampai Rasulullah mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum. Maka para sahabat diam, hanya mendengarkan saja. Tetapi ketika imam tidak jahar, tidak menyuarakan, maka kita baru membaca Al-Fatihah. Ya, kalau misalnya kita katakan sholat isya lah, jahar imamnya tadi membaca Al-Fatihah, kita diam, kedua kita diam, ketiga kita membaca Al-Fatihah, keempat kita juga membaca Al-Fatihah. Apakah dengan surat? 3 dan 4 tidak ada dalil yang menyebutkan dengan surat, ya. Yang hanya dengan surat itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Berarti ketiga dan keempat, setelahnya atau ketiga, maghrib itu ketiga, cukup kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Posisi tangan ketika berdiri, ya, ketika takbiratul ihram membaca ini, ya ada berapa, ya. Pertama, al-wad'u meletakkan kanan di atas kiri tanpa melingkar atau menggenggam, hanya begini, ya, ya, hanya menaruh saja. Yang kedua adalah al-qabdu, jari-jari tangan melingkar dan menggenggam tangan kiri. Nah, yang pertama itu hanya seperti ini, yang kedua tangannya digenggamkan. Jadi ada al-wad'u dan ada al-qabdu. Ini nanti kita berbicara terkait dengan posisi, ya. Lalu meletakkannya di mana? Kalau kita berbicara mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa letak sedekap adalah di bawah pusar. Pusar nungsewu, ya, di bawahnya. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa dada di bawah dada dan di atas pusar. Nah, jadi panjenengan pernah melakukan yang mana? Kalau ada dalilnya berarti alhamdulillah. Itu untuk supaya panjenengan yakin terkait dengan apa yang panjenengan lakukan. Ya, ruku yang tadi rukunnya, ya, ruku secara tumakninah. Kenapa saya katakan 45? Para ulama menyebutkan tumakninah itu menjadi rukun. Ya. Kenapa menjadi rukun? Karena kita banyak menyaksikan
Orang-orang kalau ruku tergesa-gesa, kalau sujud tergesa-gesa, kalau i'tidal itu tergesa-gesa, sehingga para ulama menyebutkan berikan hak untuk gerakan-gerakan sholat, ya. Sehingga di sini ruku ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa falul khaira la'allakum tuflihun. Ini dalil saja, ya. Bagaimana ketika kita ruku? Ya, ini ada beberapa pendapat. Jari tangan terbuka seraya memegang erat lutut dengan kuat. Nah, jadi jari tangannya terbuka memegang lutut, ya. Yang kedua, boleh telapak tangan sekedar meletakkan telapak tangan ke lutut dengan tanpa mencengkramnya. Yang kedua, boleh hanya naruh, ya. Jadi panjenengan milih posisi yang mana, monggo, ya. Ini karena hanya membaleni dan menguatkan supaya panjenengan ini, oh ternyata saya ini amalan saya enek dalile, kan gitu, ya. Dia nanti panjenengan posisi ketika ruku, ya. Angkat tanganku sejajar dengan pundak, ya. Ketika ini seraya mengucapkan takbir, bungkukan badanmu untuk ruku, ya. Posisi punggung saat ruku harus rata dan lurus, ya. Para ulama menyebutkan ada hayat, bentuknya bagaimana? Ketika kita lutut, belakang lutut itu agak sedikit sakit. Ketika kita ruku itu agak sedikit sakit, berarti itu memang sudah lurus, ya. Ketika, nah, kalau begini kan kita tidak sakit, tapi kalau agak dikencangkan sedikit, itu kita agak merasa sakit. Itu sudah dikatakan sejajar. Nanti punggung kita harus sejajar, ya. Posisi kepala sedangkan pundak tidak ditengadahkan dan tidak boleh ditundukkan. Jadi jemari tangan terbuka lebar lalu memegang lutut dengan kuat atau letakkan telapak tangan begitu saja pada lutut. Ini hayat terkait dengan ruku. Ya. Berdiri tegak atau i'tidal. Sumarfaq hatta ta'tadilu qa'iman. Kalau i'tidal ya harus berdiri beneran. Ya. Tidak langsung kan biasanya banyak orang ruku gitu ya. Tidak benar, ya. Harus secara tumakninah, berdiri ya tegak dulu, ya. Baru nanti kita selanjutnya. Mohon maaf saya tidak menyebutkan doa-doanya. Nanti kalau doa-doanya bisa panjang sekali nanti. Ya. Sujud, ya ayyuhalladzina amanu wasjudu, ini jelas. Sujud dengan tumakninah, berarti ada sujud dengan ini. Anggota sujud harus diperhatikan. Kenapa? Sujud itu merupakan rukun, maka kita harus membahas bagaimana sujud yang benar. Jangan sampai jenengan sujud, tetapi ada anggota sujud yang tidak terpakai atau panjenengan justru tidak menggunakannya. Ya. La sholata liman la yusibu anku minal ardi mayusibul jadid. Tidak sempurna sholat orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana menempelkan dahinya. Panjenengan jangan takut, jangan minder. Walaupun struktur hidung panjenengan itu pesek, tetapi Allah sudah mempresisi untuk bisa sampai tanah. Ya, panjenengan nggak ada alasan hidung saya pesek kok nggak nyampe tanah, nggak gitu. Karena insya Allah jidat dahi kita dengan hidung itu sudah Allah buat simetris lah, ya. Kecuali mungkin Petruk, ya, yang panjang banget hidungnya itu agak sulit. Kalau untuk sujud itu agak sulit. Karena apa? Hidungnya lebih panjang daripada dahinya. Kalau untuk jungking sitik lah. Jadi ini yang harus kita inikan. Ya. Sujud yang pertama adalah, ya, di atas dahi, ya. Hidung 2, kedua tangan 4, kedua lutut 6, ya. Ujung jemari kedua kaki. Nun sewu. Berarti ketika sujud panjenengan sedikit menekan jari itu untuk menghadap ke kiblat. Jari nun sewu, kaki panjenengan, mohon maaf, ketika kita sujud kan begini, itu tidak sakit, insya Allah tidak sakit, hanya menekan saja, menekankan, ya. Ketika sujud itu loh, ya. Kecuali kalau seandainya nanti kita duduk iftirasi atau tawarruk itu ada di tengah memang agak sakit. Tapi kalau sujud insya Allah enggak. Hanya menekankan saja. Jadi tidak harus ditekan bangku, enggak. Kita belokkan lah, ya. Insya Allah sesuai struktur daripada tubuh kita lah. Tata cara sujud tadi bahwasanya bagaimana meregangkan lengan tangannya, ya.
Ini hadisnya, ya. Tetapi lalu bagaimana ketika kita di haram? Apakah ini menjadi kewajiban? Ini tidak, ya. Boleh kita tetap tidak merenggangkan, hanya mengangkat saja, tapi dempet juga boleh, ya. Ini terkait dengan letakkan kedua telapak tangan dan angkatlah kedua sikumu ini. Tetapi nanti di sana hayahnya, saya juga di sini ada ini. Meletakkan kedua telapak tangan di lantai, sujud jari jemari tangan dirapatkan, disunahkan menjauhkan dua lengan dari samping tubuh ketika sujud. Tetapi ini boleh ketika kita merapatkan juga, melihat bagaimana kekroditan atau juga kebiasaan di sana, ya. Lengan mesti diangkat, tidak menempel pada lantai. Ini yang paling terpenting. Banyak sekali kita menemukan, khususnya jamaah Indonesia yang terbiasa ketika sholat itu tangannya begini, nempel. Ini mirfak, siku itu ditempelkan di lantai, itu yang tidak boleh. Yang harusnya sikunya itu diangkat, ya. Itu nanti ada larangannya, hadisnya. Walayam selalu tidak boleh yang namanya janganlah seorang di antara kalian menempelkan lengannya di atas lantai seperti anjing yang membentang lengannya saat duduk. Ini nggak boleh, ya. Terus posisi kaki ketika sujud, ya. An-Nawawi mengatakan, ya, merenggangkan kedua kaki tidak merapatkan tumit. Jadi nun sewu, ada sebagian yang merenggangkan, tidak menempelkan tumit dengan tumit, itu boleh. Ya. Yang kedua, ya, dilanjutkan untuk merapatkan kedua kaki dan tumit ketika sujud. Jadi seperti itu, ya, dirapatkan. Monggo hayahnya panjenengan boleh, ya. Ini pendapat yang lebih kuat, itu lebih banyak dianjurkan, yaitu untuk menempelkan tumit, ya, tumit dengan tumit. Karena pernah Aisyah itu ketika tidur bangun dan dia ketemu Rasulullah itu, dia melihat kakinya itu dekat sekali, sepenggalan tangannya. Ini terkait dengan dalilnya. Duduk di antara dua sujud serta tumaninah padanya. Berdasarkan sabda Nabi, tidak diganjar seorang yang tidak menegakkan, meluruskan punggungnya dalam ruku dan sujud, atau juga memang tidak memberikan porsi terbaik di dalam gerakannya. Tasyahud akhir dan duduk tasyahud ini terkait dengan bacaannya nanti insya Allah wallahu alam di kapan, ya. Iftirasi dan tawarruk. Duduk iftirasi adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian mendudukkan kaki kiri di tersebut, ya. Jadi kalau kita lebih cenderung dengan istilah apa? Tahiyat awal, ya. Yang nun sewu kaki kita injak dengan nun sewu pantat kita tindih dengan pantat kita, itu yang namanya iftirasi. Kalau tawarruk, duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan di bawah kaki kanan dan duduknya di atas lantai. Ini yang biasanya tahiyat akhir, ya. Lalu bagaimana, ya, tahiyat awal dan tahiyat akhir itu digunakan? Apakah pada sholat yang dua kita menggunakan iftirasi atau tawarruk? Nah, ini nanti dibahas, ya. Pendapat pertama yaitu Imam Malik dan pengikutnya, duduk tasyahud baik awal dan akhir adalah duduk tawarruk, ya. Ini menurut Imam Malik, ya, bahwasanya semuanya tidak ada perbedaan tawarruk, ya. Sedangkan pendapat kedua yaitu Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, duduk tasyahud baik awal dan akhir adalah iftirasi. Maka kita ada, kalau di Mekah, hampir orang-orang kita tidak akan menemukan orang itu duduk tawarruk, iftirasi semuanya. Baik 2, 3, ataupun yang 4, itu semuanya iftirasi semuanya. Mereka jarang. Kenapa? Satu, space-nya tidak memungkinkan kalau kita untuk tawarruk. Karena kalau iftirasi, kita itu kan hanya duduk sebadan kita. Tapi kalau tawarruk, hampir kita akan mengambil bagian orang lain. Kalau tidak, kita akan menyender kepada orang lain. Ini yang sering kita temukan. Keempat, pendapat Imam Ahmad dan Ishaq, jika tasyahudnya 2 kali, maka duduknya adalah tawarruk di rakaat terakhir. Namun jika tasyahudnya cuma 1 kali, maka duduknya di rakaat terakhir adalah iftirasi. Ya.
Jadi menurut Imam Ahmad ini kalau rakaat 2 yo iftirosi, kalau rakaat 3, 4 berarti iftirosi dan tawarruk. Seperti itu saja. Pendapat kelima, pendapat Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berpendapat menurut tasyahud dengan tawarruk maupun iftirosi semuanya dibolehkan. Ya, monggo panjenengan. Kenapa saya berikan ini? Biar memberikan ketenangan panjenengan di dalam ibadah. Oh, jebule saya itu beribadah ada tuntunannya. Ya. Sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini dalam bacaan tasyahud kita. Saya tidak ini. Salam, miftahu sholat at-tahur wa tahrim wa at-takbir. Ya. Wajma'ul ulama alladziina yuqtadu bihim ala annahu la yajibu illa taslimatan wahidatan. Terkait dengan salam, banyak para ulama menyebutkan bahwasanya salam itu yang wajib hanya ke kanan, sedangkan ke kiri itu hanya sunnah. Ya. Maka ada orang yang salamnya cuma 1 kali, yang satu tidak masalah, karena memang yang wajib adalah yang ke kanan, itu sebagai pembatal daripada rangkaian sholat seluruhnya. Maka ketika sholat kita belum sholat ke kanan, maka belum dikatakan selesai sholat kita. Ya, itu yang beranggapan terkait dengan salam, bahwasanya ke kanan itu yang wajib. Cara melakukan salam, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yusallimu an yamini wa an yasari, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Jadi tulisannya kan ada Ustaz, bacaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau tidak? Rasulullah hanya menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya tidak ada. Warahmatullahi hatta bayadun huddi, ya, bahwa sampai terlihat yang namanya jadi menoleh. Jadi orang-orang itu sampai bisa terlihat pipi Rasulullah, berarti menengoknya agak dalam, enggak? Tapi menengoknya memang agak dalam ketika salam. Ya, ini terkait dengan tadi terus urut jelas tatanannya. Para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya kita akan membahas sholat jenazah. Ini Ustaz Badawi sudah hadir.